Berjumpa kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik di BPF Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan atau lebih tepatnya menanggapi ajaran Tritunggal Miring Swentoliau. Itu saya memberi tema ini memahami doktrin Trinitas Kristen. Memahami doktrin Trinitas Kristen yaitu sebuah tanggapan atas ajaran Tritunggal Miring Swentoliau. Saya mulai dengan opening statement saya. Doktrin Trinitas membentuk dan membangun seluruh iman dan tindakan orang Kristen, sekaligus yang membedakannya dari semua agama lainnya. Di satu sisi, doktrin ini menekankan satu Allah. Hal ini membedakan iman Kristen dari semua agama politeistik yang mempercayai banyak Allah, agama panteistik yang mempercayai segala sesuatu bersifat ilahi, ataupun non-teistik seperti Buddhisme misalnya. Nah, sementara itu di sisi lainnya, doktrin ini menegaskan dengan penekanan yang sama kuatnya bahwa Allah yang satu ini ada dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hal ini membedakan agama Kristen dari agama-agama monoteistik besar seperti Yudaisme dan Islam. Namun sayangnya doktrin ini seringkali masih disalahpahami oleh sebagian kecil. Perhatikan, sebagian kecil disalahpahami oleh sebagian kecil orang Kristen. Atau sekelompok orang-orang tertentu, karena memang harus diakui doktrin ini memiliki tingkat kesulitan yang akibatnya menghasilkan persepsi teologis yang sumbang, miring, bahkan sesat. Nah, sekarang kita melihat dasar kitab suci dari doktrin Trinitas ini. Trinitas bukan sekedar dogma ortodoks yang diberi persetujuan dalam konsili-konsili resmi gereja. Bukan. Ini adalah salah paham. Ada salah paham di luar sana, ya, bahkan di antara beberapa orang Kristen yang menganggap bahwa Trinitas adalah hasil konsili-konsili resmi gereja. Ya. Sebenarnya Trinitas bukan sekedar dogma ortodok yang diberi persetujuan dalam konsili-konsili gereja. Memang benar konsili-konsili resmi gereja ya, mendeklarasikan, merumuskan, memformulasikan, membuat konstruksi dari tulisan dan meresmikan doktrin ini. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah membangun doktrin tersebut berdasarkan kajian-kajian terhadap teks-teks kitab suci. Ya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita mengakui hasil konsili resmi gereja tentang Trinitas, maka bukan berarti hasil konsili itu tidak berdasarkan Alkitab, tapi justru hasil konsili-konsili itu didasarkan atas kajian-kajian Alkitab. Nah, konsep ajaran diwakili oleh kata Trinitas, ya, konsep ajaran diwakili kata Trinitas ini ada dan bersumber dari Alkitab. Karena itu tepat seperti yang dikatakan oleh teolog karismatik Profesor J. Rodman Williams bahwa ketika kesaksian dalam Alkitab semakin terbuka, jelaslah bahwa Allah dinyatakan ada dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Calvin berbicara, sebab sementara dia menyatakan kesatuannya, dia juga dengan jelas menyatakan di hadapan kita bahwa dia ada dalam 3 pribadi. Nah, Alkitab dengan jelas menunjukkan adanya keesaan dan juga menunjukkan adanya kejamakan Allah. Alkitab dengan jelas menunjukkan di satu sisi adanya keesaan Allah, dan di banyak tempat juga menunjukkan adanya kejamakan Allah. Misalnya Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa Allah itu esa dalam ayat-ayat seperti Ulangan 6 ayat 4, 1 Korintus 8 ayat 4, Galatia 3 ayat 20, 1 Timotius 2 ayat 5. Namun Alkitab juga menunjukkan distingsi atau perbedaan pribadi dalam kalahan dalam ayat-ayat seperti Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 3 ayat 22, Kejadian 11 ayat 7, Yesaya 6 ayat 8, Yesaya 48 ayat 16, Yesaya 61 ayat 1, Matius 3 ayat yang ke-16 dan 17, Matius 28 ayat 19, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6, dan 2 Korintus 13 ayat yang ke-14. Nah, terkait dengan itu, pada hari ini setelah saya menunjukkan bahwa Alkitab berbicara tentang keesaan Allah dan juga bicara tentang adanya 3 pribadi dalam kalahan, kita perlu melihat adanya berbagai pandangan tentang Trinitas terkait dengan ayat-ayat Alkitab tentang keesaan dan tentang ketigaan tadi. Karena itu berikut ini, paling sedikit ada 4 pandangan utama dalam kekristenan ya, tentang Trinitas. Ada 4 pandangan utama dalam kekristenan
tentang Trinitas. Pandangan yang pertama adalah pandangan yang menyatakan bahwa Allah itu Esa, namun menyatakan diri di dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, masing-masing pribadi tersebut berbeda tetapi setara, tidak saling bertentangan dan tidak terpisah, serta menyatu tetapi tidak melebur antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Ini adalah pandangan mayoritas Kristen yang dipegang oleh Katolik, Ortodoks, Protestan, dan Injil konservatif. Pandangan ini mengikuti formulasi dan rumusan bapak-bapak gereja dan hasil konsili-konsili resmi gereja. Pandangan yang kedua adalah pandangan yang mengajarkan bahwa ada 3 Allah yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga Allah ini masing-masing saling menyatu dan saling berhubungan secara bebas dalam satu persekutuan. Di dalam sejarah gereja mula-mula, John Askenages dan John Philippenus mengajarkan bahwa ada 3 Allah dan ketiganya berhubungan dalam asosiasi yang bebas. Sekarang pandangan yang ketiga, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa Allah yang Esa hanya memiliki satu pribadi, namun mempunyai 3 peran atau fungsi yang berbeda. Pandangan ini mengajarkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus hanya sebagai 3 bentuk manifestasi atau mode yang berbeda dari satu Allah yang hanya memiliki satu pribadi. Ini merupakan pandangan dari kelompok-kelompok seperti adopsianisme, patripasianisme. Patripasianisme ini adalah istilah yang diberikan kepada monarkianisme yang modalistik di gereja barat. Kemudian sabellianisme. Sabellianisme ini adalah istilah yang diberikan kepada monarkianisme yang modalistik di gereja timur. Dan Oneness Pentecostalism. Jadi itu tadi pandangan-pandangan yang mewakili pandangan yang mengatakan Allah itu Esa tapi memiliki 3 peran atau fungsi yang berbeda. Nah, pandangan yang terakhir yang keempat adalah pandangan yang menekankan pada strata atau hierarki atau tingkatan yang berbeda. Ada hierarki, ada tingkatan yang berbeda pada masing-masing pribadi dalam Trinitas. Pandangan ini mengajarkan bahwa Bapa sendiri yang tidak diciptakan, sedangkan Anak adalah pribadi yang diciptakan dan Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Dengan demikian, Anak dan Roh Kudus sebagai pribadi-pribadi yang diciptakan oleh Bapa memiliki status lebih rendah dari Bapa. Pandangan ini dipegang oleh kelompok-kelompok Arianisme, subordinasionisme, sosianisme, socinianisme, dan unitarianisme. Nah, itu tadi 4 pandangan utama mengenai Trinitas, ya. 4 pandangan utama mengenai Trinitas. Ya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan formulasi dan konstruksi Trinitas Ortodoks dan Injili konservatif. Formulasi dan konstruksi Trinitas Ortodoks dan Injili konservatif. Nah, kata Trinitas dalam terminologi Kristen digunakan untuk menekankan keesaan di antara pribadi-pribadi dalam kalangan, tetapi juga menekankan perbedaan dan kesetaraan dari 3 pribadi tersebut. Sekali lagi, kata Trinitas dalam terminologi Kristen digunakan untuk menekankan keesaan di antara pribadi-pribadi dalam kalangan, tetapi juga menekankan perbedaan dan kesetaraan dari 3 pribadi tersebut. Profesor Wayne Grudem menjelaskan, doktrin Trinitas adalah misteri yang tidak akan pernah bisa kita pahami sepenuhnya. Namun kita dapat memahami sesuatu tentang kebenarannya dengan meringkas ajaran kitab suci dalam 3 pernyataan. Pertama, Allah adalah 3 pribadi. 2, setiap pribadi sepenuhnya adalah Allah. Dan yang ketiga, hanya ada satu Allah. Nah, pemunculan pertama kali kata Trinitas ini harus ditelusuri sampai pada zaman Theophilus dari Antioquia atau Tertullianus. Keduanya hidup pada waktu yang bersamaan. Theophilus mati sekitar tahun 181 sampai dengan sekitar tahun 181 sampai 188 Masehi. Sedangkan sedangkan Tertullianus pada tahun 220 Masehi. Nah, rumusan formulasi Trinitas yang pertama kali dicetuskan oleh Tertullianus adalah tres persona, una substantia, discreti non separate. Atau 3 pribadi, 1 substansi atau hakikat. Berbeda tapi tidak terpisah. Nah, namun formulasi resmi ajaran Trinitas dinyatakan dalam Konsili Nisia tahun 325 Masehi, di mana Athanasius, bisop dari Alexandria, memiliki peran yang sangat besar dalam perumusan formula Trinitarian Kristen tersebut. Terkait dengan kontroversi dengan Arius penatua dari Alexandria.
Di mana dalam konsili Nicea tersebut kesetaraan hakikat atau esensi atau homoousios, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ditegaskan. Athanasius ini hidup kurang lebih kira-kira sekitar tahun 296 sampai dengan 373 Masehi. Nah, formulasi Trinitas Konsili Nicea ini dipertegas dalam Konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi. Formulasi Trinitas Konsili Nicea ini kemudian dilengkapi oleh Gregorius Nazianzus yang hidup sekitar tahun 329 sampai 390 Masehi. Dia berasal dari Kapadokia bersama dengan Basilius Agung, ya, dan satu orang lagi. Ya. Jadi ada 3 tokoh utama Bapak Gereja dari Kapadokia yang memberikan kepada kita formulasi paling ringkas namun representatif mewakili mengenai ajaran Trinitarianisme Kristen, yaitu mia ousia tres hypostases, atau satu esensi 3 pribadi. Sekali lagi, mia ousia tres hypostases, atau satu esensi 3 pribadi. Profesor Robert Whittam menjelaskan tentang rumusan Bapak-Bapak Kapadokia demikian. Allah adalah satu dalam esensi, 3 dalam pribadi, berbeda tanpa pemisahan dan bersatu tanpa percampuran. Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Trinitas yang sempurna berdistingsi atau berbeda secara kekal tetapi saling mendiami. Hal yang sama dijelaskan oleh Profesor Miller G. Erickson. Adanya gagasan koinherensi, disebut juga perikoresis, dari ketiga pribadi kealahan ini ditekankan. Kealahan itu ada secara tidak terpisahkan dalam 3 pribadi yang berbeda, kata Profesor Miller G. Erickson. Selanjutnya dia mengatakan ketiganya dapat dibedakan sebagai pribadi, namun esa dan tidak dapat dipisahkan dalam keberadaan mereka. Nah, formulasi tersebut telah diterima dan diakui kekristenan ortodoksi dan Injil konservatif sampai hari ini sebagai representatif dari inti ajaran Trinitarianisme Kristen, yaitu bahwa Allah Alkitab adalah Allah yang esa dalam ousia atau esensi dengan 3 hypostatis pribadi yang berbeda dan tidak terpisahkan. Nah, saya akan menunjukkan konstruksi dari Trinitas Kristen itu. Demikian. Ya. Saya share dulu. Oke. Ya. Ini adalah konstruksi dari Trinitas Kristen. Ya. Pertama, hanya ada satu Allah. Yang kedua, terdiri dari 3 pribadi, hypostases, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Ketiga, ketiga pribadi setara dan bersatu tetapi tidak melebur. Yang keempat, setiap pribadi memiliki hakikat atau esensi atau ousia yang sama, identik, dan masing-masing memiliki kepenuhan Allah. Dan yang kelima, ketiga pribadi ini saling mendiami satu sama lain dan berelasi secara kekal. Ini disebut dengan perikoresis. Istilah perikoresis ini ada sebuah istilah yang dipakai untuk menggambarkan pribadi-pribadi Trinitas yang saling mendiami dan bersekutu. Nah, konstruksi ini penting. Mengapa? Karena ini mengantisipasi sekaligus membedakannya dari berbagai ajaran miring, sumbang, sesat, bidat terkait doktrin Trinitas. Seperti misalnya Unitarianisme, Arianisme, Sabellianisme, dan sejenisnya, dan Triteisme. Jadi itu tadi saya menggambarkan konstruksi dari doktrin Trinitas Kristen. Ya. Nah, harus diakui tidak ada penjelasan yang dapat secara tuntas menjelaskan tentang Tritunggal, Trinitas. Karena bagaimanapun ada hal-hal yang tetap akan menjadi misteri. Tetapi bukannya tidak masuk akal, bukan berarti ajaran keesaan dan ketigaan dari Trinitas ini adalah kontradiktif, tidak kontradiktif sama sekali. Sebab bagaimana mungkin pernyataan-pernyataan ini kontradiktif? Sebenarnya pernyataan-pernyataan dalam Alkitab itu tidak kontradiktif. Ya, yang ada ialah paradoks ya. Di satu sisi Allah menyatakan dia sebagai esa, kemudian di ayat-ayat lainnya dia ada 3 pribadi yang berbeda.
Satu di dalam satu kesatuan. Bukan kontradiktif, tetapi paradoks. Paradoks ini dapat dijelaskan ya, sejauh Tuhan menyatakannya. Nah, apologet C.S. Lewis menggambarkan pergumulan kita untuk memahami sifat Tuhan itu seperti suatu makhluk yang terbatas pada 2 dimensi. Tapi berusaha mengerti dunia 3 dimensi. Inilah alasan mengapa ilustrasi dan analogi terbaik apapun tidak mungkin bisa menjelaskan Tritunggal dengan tuntas. Karena itu saya setuju dengan Profesor Charles Cirairi yang menyatakan bahwa hampir semua ilustrasi dan analogi terbaik yang pernah digunakan untuk menjelaskan tentang Tritunggal hanya sejajar dengan gagasan 3 di dalam 1. Ilustrasi yang baik, entah itu analogi atau diagram, dapat membantu dalam memahami aspek tertentu dari doktrin Trinitas. Namun analogi yang buruk justru akan mengaburkan, bahkan menyesatkan. Diagram di bawah ini mencoba melukiskan Allah yang esa yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini dia diagramnya. Saya share dulu. Ini dia diagramnya. Ya, diagram Trinitas. Ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah. Ya. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Ya. Mereka adalah 3 pribadi yang berbeda, tetapi satu. Bapa bukanlah Anak, Anak bukanlah Bapa, Anak bukanlah Roh Kudus bukanlah Anak. Ya. Roh Kudus bukanlah Bapa, Bapa bukanlah Roh Kudus, tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah. Nah, perikorosis itu dijelaskan dengan ini, gambar-gambar ini. Ya. Jadi ini rangkaian ini saling silang dan tidak terputus. Ya. Nah, ini berarti mereka bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Mereka adalah satu. Ini adalah kedua analogi ini adalah analogi yang bisa dikatakan sebagai analogi yang terbaik sudah untuk menjelaskan Trinitas Kristen. Ya. Nah, sekarang saya ingin menggambarkan ya, Trinitas dari formulasi dan konstruksi Trinitas Swentoliau. Ya, saya akan mencoba menggambarkan ini dan saudara bisa perhatikan baik ya. Formulasi dan konstruksi Trinitas Swentoliau dapat kita ketahui dan kenali dari pengajarnya dalam 2 video YouTube di channel GBIA, Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grave berikut ini. Ya. Tritunggal itu Alkitabiah menurut Dr. Swentoliau. Itu video yang pertama. Yang kedua, episode 20 Dr. Swentoliau menjelaskan Tritunggal, Fondasi Iman Kristen Alkitabiah. Nah, jadi dari kedua video itu kita dapat mengetahui dan mengenali pengajaran dari Tritunggal dari Swentoliau. Nah, sekarang saya gambarkan seperti ini. Formulasinya, ya, Swentoliau, formulasi dari Trinitas Swentoliau dapat dijelaskan seperti ini. 3 pribadi yang berbeda dalam satu kesatuan hakikat tetapi dapat terpisah. 3 pribadi yang berbeda dalam satu kesatuan hakikat tetapi dapat terpisah. Nah, konstruksi dari formulasi ini dapat digambarkan begini. Yang pertama, 3 pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, setiap pribadi adalah Allah. Dan yang ketiga, ketiga pribadi menyatu sehakikat. Yang keempat, ketiga pribadi dapat terpisah. Nah, Swentoliau memang mengakui 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, tapi kelihatannya dia juga nanti saya akan jelaskan dia kabur terhadap apa yang disebut dengan kata pribadi. Dan yang keempat, itu jelas berbeda dari konstruksi Trinitas Kristen. Ya, yang diakui oleh Katolik, Protestan, ya, Injil konservatif, pengakuan ortodoks, ya, yaitu ketiga pribadi dapat terpisah. Pengakuan ortodoks menolak itu. Pengakuan iman ortodoks dari gereja Katolik, Protestan, dan Injil konservatif menyatakan ketiga pribadi itu menyatu dan tidak dapat
terpisah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Nah, kata terpisah ini menurut kamus bahasa Indonesia artinya ya bisa berarti bercerai, tidak berhubungan, tidak berdampingan, berjauhan, berjarak, berdiri sendiri. Bagaimanapun cara Suentelio menjelaskan kata terpisah, terpisah itu menurut kamus ya. Cerai, tidak berhubungan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, tidak bercerai, tidak berhubungan, tidak berdampingan, berjauhan, berjarak, berdiri sendiri. Menurut kamus Webster, kata separate, ya, kata separate, ya, terpisah bisa berarti terpisah, tersendiri, memberi jarak dan putus. Kamus-kamus jelas memberitahu apa itu terpisah. Ya, oke. Nah, analogi menurut Sonteleau, ya, Sonteleau juga memberikan analogi untuk mendukung pandangannya bahwa pribadi-pribadi dalam Trinitas itu bisa terpisah. Menurut Sonteleau, manusia merupakan analogi dari Trinitas. Yang pertama dia katakan manusia diciptakan berupa dan gambar Allah. Itu di dalam video tadi, 2 video tadi. Yang kedua dia katakan manusia itu makhluk Tritunggal terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yang ketiga, ketritunggalan manusia diciptakan oleh Allah dengan kesederhanaan dan terbatas, berbeda dengan Allah yang tidak terbatas. Yang keempat, Sonteleau mengatakan ketritunggalan manusia ya, tidak bisa terpisah, berbeda dengan ketritunggalan Allah yang bisa terpisah dan menyatu kembali. Contoh yang digunakan Sonteleau bahwa Trinitas bisa terpisah adalah ketika Yesus inkarnasi, ia berada di bumi dan terpisah dari Bapa yang berada di surga pada saat Yesus inkarnasi itu. Nah, teks Alkitab yang menjadi acuan analogi ini, analogi dari Sonteleau ini adalah Kejadian 1 ayat 26, kemudian 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Nah, selain Kejadian 1 ayat 26 dan 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai 8, Sonteleau juga menggunakan ayat-ayat dalam Yohanes pasal 11 ayat 41 sampai 42 dan Yohanes 20 ayat 17 untuk menunjukkan bahwa pribadi-pribadi dalam Trinitas bisa terpisah. Khususnya saat terkait pengutusan Kristus, saat inkarnasi dan pengutusan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ayatnya yang digunakan oleh Sonteleau adalah Galatia 4 ayat 4, Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ini kedua ayat ini disodorkannya kepada saya dalam interaksi saya dengan dia di Facebook. Dia ada men-tag saya dalam sebuah kolom komentar. Kira-kira beginilah ilustrasi Trinitas Sonteleau, diagram dan analoginya. Yaitu Sonteleau percaya bahwa Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Bapa bukan Roh Kudus bukan anak, anak bukan Bapa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah. Tetapi ya, mereka menyatu dan bisa terpisah. Analoginya gambar di sebelah ini, ya. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh bukan jiwa, jiwa bukan tubuh, tubuh bukan roh. Roh bukan tubuh, tubuh bukan jiwa, jiwa bukan roh. Ya, roh, jiwa, dan tubuh adalah bagian dari manusia. Ya, menyatu, kata roh, jiwa, dan tubuh ini menyatu tapi tidak dapat terpisah. Itu berdasarkan penjelasan Sonteleau, ya, menggunakan analogi manusia sebagai makhluk Tritunggal ini untuk mendukung ajaran tentang Trinitas yang bisa menyatu dan bisa terpisah, bisa separate, terpisah. Ya. Baik, saya akan lanjutkan, ya, dengan memberi tanggapan, ya, memberikan tanggapan atas formulasi, konstruksi, dan juga analogi Trinitas Sonteleau, ajaran Trinitas Sonteleau yang terindikasi bukan hanya miring tetapi sesat. Ya. Jadi saya ingatkan lagi bahwa selain Kejadian 1 ayat 26 dan 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8, Sonteleau juga menggunakan ayat-ayat dalam Yohanes 11 ayat 41, 42 Yohanes 20 ayat 17 untuk menunjukkan bahwa pribadi-pribadi dalam Trinitas itu bisa terpisah. Nah, khususnya terkait dengan pengutusan Kristus saat inkarnasi dan pengutusan Roh Kudus pada hari Pentakosta, dia mengutip Galatia 4 ayat 4, Yohanes 14 ayat 16. Dengan menggunakan kedua ayat ini, Sonteleau mengajarkan bahwa apabila pribadi-pribadi Tritunggal tidak terpisah, katanya, maka mustahil bisa mengutus, melainkan ketiganya akan datang bersama-sama. Namun ayat-ayat tersebut di atas sama sekali sebenarnya yang dikutip oleh Sonteleau itu tidak menekankan pada keterpisahan pribadi-pribadi. Tidak sama sekali. Kalau diteliti, dikaji dengan lebih dalam, dengan lebih teliti, ya, ayat-ayat yang disodorkan, yang dipakai oleh Sonteleau,
itu sama sekali tidak menekankan, tidak berbicara atau menekankan keterpisahan pribadi-pribadi Trinitas. Sama sekali tidak demikian maksud ayat itu. Apabila ayat-ayat itu dipaksa digunakan untuk menyatakan keterpisahan pribadi-pribadi Trinitas, maka ini bertentangan langsung dengan ayat-ayat yang berisi pernyataan Yesus sendiri mengenai kesatuannya dengan Bapa dan Roh Kudus. Misalnya, di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30 yang menjelaskan kesatuan Yesus dengan Bapa, dan Yohanes 16 ayat 7 yang menjelaskan kesetaraan dan sekaligus kesatuan Yesus dengan Roh Kudus yang nanti akan saya jelaskan. Baik, kita mulai. Saya mulai tanggapan atas formulasi dan konstruksi Trinitas Suentolio. Yang pertama, ilustrasi yang baik, entah itu analogi atau diagram, dapat membantu dalam memahami aspek tertentu dari doktrin Trinitas, seperti saya bicarakan tadi di depan, di atas. Namun analogi yang buruk justru akan mengaburkan, bahkan menyesatkan. Beberapa dari analogi yang telah diusulkan antara lain, misalnya, yang pertama kesatuan cahaya, panas, dan sinar dalam zat matahari. Yang kedua, batang, akar, dan buah dari suatu tanaman. Kemudian ada juga yang memberikan ilustrasi jiwa manusia dengan pikiran, kehendak, dan perasaan. Nah, analogi-analogi tersebut bukan saja tidak menggambarkan Trinitas dengan baik, tetapi justru menyimpangkan, mengaburkan, menyimpangkan kebenaran tentang Trinitas. Demikian juga menggunakan analogi manusia sebagai makhluk Tritunggal yang terdiri tubuh, jiwa, dan roh untuk menjelaskan doktrin Allah Trinitas seperti yang dilakukan oleh Suentolio justru akan mengaburkan doktrin ini, bahkan akhirnya menyesatkan. Jadi bukan hanya mengaburkan ilustrasi yang diberikan, analogi yang diberikan oleh Suentolio ini, tetapi juga menyesatkan. Alasannya bahwa analogi Suentolio ini menyesatkan adalah begini. Saya punya alasan. Yang pertama, manusia bukanlah makhluk Tritunggal. Mengapa? Karena dalam kosakata Alkitab kata roh. Kata Yunani untuk roh ini adalah pneuma dan Ibraninya ruah. Dan kata jiwa, kata Yunani untuk jiwa adalah psuke dan Ibraninya nefes, adalah kata yang bisa dipertukarkan di dalam Alkitab. Atau sebut juga ayat kata yang disebut juga kata interchangeable. Ini berbeda dengan Allah Trinitas yang di mana setiap pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dibedakan dan tidak dipertukarkan, tidak bisa dipertukarkan. Artinya Bapa selamanya tetap Bapa, Anak selamanya tetap Anak, dan Roh Kudus selamanya tetap Roh Kudus. Dan kata untuk pribadi-pribadi ini tidak dipertukar tempatnya. Nah, yang kedua, manusia diciptakan rupa dan gambar Allah, bukan berarti bahwa manusia itu makhluk Tritunggal seperti Allah Trinitas seperti Allah Trinitas, tidak. Karena Allah Trinitas Bapa, Anak, dan Roh Kudus terdiri dari pribadi-pribadi yang kekal, setara, dan sama identik. Sedangkan pada manusia, tubuh dan jiwa atau roh adalah unsur-unsur elemen yang tidak sama dan tidak identik. Jadi bukan pribadi-pribadi, tubuh dan jiwa dan roh itu bukan pribadi-pribadi, tetapi unsur-unsur atau elemen-elemen yang tidak sama. Jadi ini tidak equal, jadi ini tidak sepadan sebagai analogi untuk menggambarkan Allah Trinitas. Nah, menyatakan bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah lebih baik dipahami untuk menjelaskan bahwa manusia dalam hal tertentu merupakan refleksi yang nyata dari Allah yang hidup, yang cerdas dan bermoral. Baik laki-laki dan perempuan dijadikan gambar dan rupa Allah. Dan inilah yang membedakan mereka dari semua ciptaan yang lain. Ya, diberi kemuliaan dan kehormatan melebihi ciptaan-ciptaan yang lain yang memiliki akal budi, yang juga mencerminkan pribadi sang pencipta. Saya tidak peduli apakah Suentolio memiliki 2 gelar doktor ataupun 3 gelar doktor, tapi cara dia menafsirkan Alkitab sungguh tidak mencerminkan kualitas orang doktor. Bahkan tidak mencerminkan kualitas orang magister, seorang master dalam bidang teologi. Kalau dia hanya menjelaskan kata teselem gambar, hanya menjelaskan kata demut, kata Ibrani demut untuk menunjukkan rupa, lalu menggunakan kata-kata itu bahwa manusia adalah Tritunggal, itu adalah penafsiran yang jauh-jauh dari penafsiran seorang yang memang ahli dalam eksegesis, ya, dalam menafsirkan Alkitab secara akurat dan bertanggung jawab. Dan saya akan jelaskan nanti bagaimana Suentolio menafsirkan manusia sebagai makhluk Tritunggal dengan menggunakan ayat tertentu. Itu adalah eisegesis. Artinya memasukkan idenya sendiri ke dalam Alkitab, di mana Alkitab sebenarnya tidak mengizinkan hal itu.
Yang kedua sekarang, tanggapan saya yang kedua. Menggunakan 1 Yohanes pasal 5 ayat 7-8 untuk mendukung pendapat bahwa manusia adalah makhluk tritunggal jelas merupakan eisegesis. Di mana Swentolio memasukkan ide dan pendapat asumsi pribadinya ke dalam teks dengan tujuan hanya untuk mendukung pendapatnya. Dan tentu saja ini merupakan tafsiran yang out of context, keluar dari konteks. Out of text, keluar dari konteksnya. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8 dikatakan di sana, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Prase di dalam kitab kita, Lembaga Kitab Indonesia, ya prase di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, itu diberi dalam tanda kurung siku. Ya. Kenapa diberi tanda kurung siku? Karena ini dianggap ditambahkan kemudian. Ya. Ditambahkan kemudian. Jadi otentisitasnya ya, masih diragukan. Jadi ayat ini tidak diragukan, ya, bukan karena dia tidak berbicara tentang Trinitas, tetapi karena otentisitasnya yang masih diragukan. Nah, sekalipun prase yang berada di dalam tanda kurung siku tadi, dalam ayat tersebut menunjuk kepada Trinitas, diakui otentisitasnya. Namun tetap saja tidak mengubah fakta bahwa konteks ayat ini tidak mengizinkan untuk menafsirkan manusia sebagai makhluk Tritunggal, seperti yang dilakukan oleh Swentolio. Nah, di sini Swentolio demi kepentingan sendiri bahkan telah mengubah makna sesungguhnya dari kata Yunani hudor yang diterjemahkan dengan air menjadi tubuh. Jadi kata Yunani hudor yang diterjemahkan dengan air diubah oleh Swentolio menjadi tubuh. Dan dia mengubah kata Yunani haima yang diterjemahkan dengan darah menjadi jiwa. Akibatnya ayat itu menjadi roh, air, dan darah. Ayat itu seharusnya roh, air, dan darah telah diubah oleh Swentolio menjadi roh, tubuh, dan jiwa. Jadi ayat itu akhirnya berbunyi, sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Apa di sana menurut Swentolio? Roh, tubuh, dan jiwa. Ini absurd, ini konyol, ini adalah eisegesis. Itu sebabnya tadi saya katakan, saya tidak tahu bagaimana Swentolio bisa mendapatkan gelar-gelar doktornya kalau dia menafsirkan Alkitab dengan cara eisegesis seperti ini. Absurd, konyol. Ya. Catatan, perlu saya tambahkan bahwa tubuh dalam bahasa Yunani adalah soma atau sah, dan sedangkan jiwa dalam bahasa Yunaninya adalah psuche. Jadi kata itu tidak boleh diubah. Kata hudor itu diterjemahkan dengan air. Diubah oleh Swentolio menjadi jiwa. Sedangkan kata jiwa itu saudara dalam bahasa Yunani adalah psuche. Tidak bisa diubah kata-kata itu. Mengubah itu berarti mengubah firman Allah. Dan kalau firman Allah itu diubah maknanya, artinya maka dia bukan lagi firman Allah. Dengar baik Swentolio. Kalau engkau mengubah makna dari Alkitab, isi Alkitab, ayat Alkitab itu sekehendak hati, maka itu berarti bukan lagi firman Allah. Karena sudah kau ubah. Ya. Maka di sini kau harus bertobat. Ya. Bukan hanya itu, Swentolio juga dengan lancangnya mengubah kata Yunani itu pneuma yang jelas-jelas menunjuk kepada pribadi Roh Kudus. Baik di dalam RSP dan KJP, Revised Standard Version, dan juga King James Version, kata yang digunakan di sana the Spirit. Telah diubah, kata yang menuju kepada Roh Kudus ini dengan roh manusia. Ini absurd. Jadi masalahnya pada ayat ini bukanlah pada doktrin Trinitas, tetapi pada otentisitas teks dan pada penafsiran eisegesis. Swentolio bahwa di dalam ayat ini manusia disebut sebagai makhluk Tritunggal. Ini tidak benar. Ini salah. Ini penafsiran yang konyol. Sekali lagi, konyol, absurd. Ya. Bukan merupakan gaya penafsiran seorang terpelajar yang memegang 2 atau 3 gelar doktor. Tidak perlu memegang 2 atau 3 gelar doktor. S1 saja, kalau dididik dengan benar, sudah lulus di dalam Ibrani dan Yunani di semester awal, pasti akan menafsirkan dengan baik. Ya.
Saya akan lanjutkan lagi. Sekarang yang ketiga, selain Kejadian 1 ayat 26 dan 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai 8, Sontolio juga menggunakan ayat-ayat dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai 42 dan Yohanes 20 ayat 17 untuk menunjukkan bahwa pribadi-pribadi dalam Trinitas bisa terpisah. Khususnya saat terkait dengan pengutusan Kristus saat inkarnasi dan pengutusan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ayat yang digunakannya adalah Galatia 4 ayat 4, Yohanes 14 ayat 16. Dengan menggunakan kedua ayat ini, Swentolio mengajarkan bahwa apabila pribadi-pribadi tunggal tidak terpisah, maka mustahil bisa mengutus, melainkan ketiganya akan datang bersama-sama. Ini yang katakan Swentolio itu tidak paham doktrin Trinitas. Doktrin Trinitas itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu, setara, sama, identik. Jadi di dalam keilahiannya ketika Yesus berinkarnasi dia tetap Allah. Itu berarti karena mereka saling perikorosis, saling bersatu, saling bersekutu, saling mendiami. Bapa, Anak, dan Roh Kudus juga hadir di sana. Hanya yang berinkarnasi itu adalah Anak yang mengambil rupa manusia. Tetapi bukan berarti kedua pribadi lainnya Bapa dan Roh Kudus tidak terlibat. Mereka terlibat. Kenapa? Karena mereka adalah Allah yang tidak terbatas, tidak dibatasi. Namun di dalam pemikiran Sontolio, ya, kalau ketiga-tiga pribadi ini terpisah, maka mereka berarti tidak bisa saling mengutus, mustahil. Ketiganya harus ada bersama-sama pada waktu pengutusan. Itulah kesalahannya. Ketidakmampuan Sontolio untuk menangkap apa yang telah digumuli oleh bapak-bapak gereja mengenai perikorosis, bagaimana pribadi-pribadi dalam Trinitas itu saling mendiami satu sama lain, ya, bersekutu dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, yang terpenting ialah ini, ayat-ayat yang dipakai oleh Sontolio tadi sama sekali tidak menekankan pada keterpisahan pribadi. Perhatikan saya, ayat-ayat yang digunakan oleh Sontolio, baik Galatia 4 ayat 4, Yohanes 14 16, dan yang lain-lainnya yang sudah saya sebutkan di depan, sama sekali tidak menekankan pada keterpisahan pribadi-pribadi kita. Sama sekali tidak demikian maksud ayat itu. Apabila ayat itu dipaksakan digunakan untuk menyatakan keterpisahan pribadi-pribadi kita, maka ini bertentangan langsung, kontradiktif langsung dengan ayat-ayat yang berisi pernyataan Yesus sendiri tentang kesatuannya dengan Bapa dan Roh Kudus. Misalnya dalam Yohanes 10 ayat 30 yang menjelaskan kesatuan Yesus dengan Bapa, dan Yohanes 16 ayat 7 yang menjelaskan kesetaraan dan kesatuan Yesus dengan Roh Kudus. Mari kita meneliti kedua ayat ini. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus sendiri mengatakan, ego kai pater semen hen. Ego kai pater esmen hen. Ego kai pater esmen hen. Atau aku dan Bapa adalah satu. Ada dua fakta penting yang hendak ditekankan di dalam ayat ini. Yang pertama, perbedaan antara pribadi Yesus dan Bapa. Dan yang kedua, kesatuan kedua pribadi itu. Nah, perbedaan antara pribadi Yesus dengan pribadi Bapa dijelaskan dengan fakta. Yesus menggunakan kata Yunani ego atau aku untuk dirinya sendiri dan menggunakan kata Yunani pater yang menunjukkan kepada Allah Bapa. Nah, di antara kata ego dan kata pater tersebut digunakan kata sandang kai, kata Yunani kata sandang kai atau dan yang disebut sebagai kai konektif. Yaitu kai yang berfungsi, kai konektif adalah kai yang berfungsi untuk membedakan dan menegaskan bahwa ego dan pater, aku dan Bapa adalah dua pribadi yang berbeda. Nah, walaupun kedua pribadi itu berbeda, tetapi kedua pribadi itu satu. Kata Yunani hen atau satu adalah kata sifat nominatif netral tunggal yang dari kata sifat maskulin eis. Di mana kedua kata tersebut sama-sama menyatakan gagasan kesatuan atau keesaan. Kata es ini kemudian yang digunakan untuk padanan menerjemahkan kata Ibrani ekat yang disebut dengan esa, ekat, esa. Nah, dari elemen yang jamak ini, ya. Nah, ini menegaskan kesatuan dari kedua pribadi itu, bukan sekedar penyatuan kehendak dan sifat. Untuk lebih menegaskan kesatuan tersebut digunakan kata kerja Yunani orang pertama jamak itu esmen yang berarti kami adalah. Kata esmen atau kami adalah tersebut jelas menunjukkan kepada Yesus dan Bapa. Kebenaran ini membuktikan bahwa Yesus dan Bapa bukan satu pribadi, melainkan dua pribadi yang berbeda. Tetapi kedua pribadi itu adalah setara dan senantiasa menyatu secara ilahi, bahkan masing-masing pribadi adalah Allah yang esa, tidak terpisah. Karena mereka satu, walaupun mereka berbeda.
Nah, selanjutnya di Yohanes 16 ayat 7, Yesus juga mengatakan perbedaan pribadinya dengan Roh Kudus ketika menggunakan kata ganti aku dan dia. Konstruksi kalimat ego pempo auton atau aku mengutus dia di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sangat jelas. Ya, konstruksi kalimat ego pempo auton atau aku mengutus dia dalam ayat ini sangat memperjelas perbedaan pribadi Yesus dengan pribadi Roh Kudus. Di mana kata ego menunjuk kepada Yesus dan kata auton itu menunjuk kepada Roh Kudus. Kata ego menunjuk kepada Yesus dan kata auton menunjuk kepada Roh Kudus. Kata ganti auton dalam kasus akusatif ini hendak menjelaskan bahwa Roh Kudus merupakan objek tindakan dari kata kerja Yunani pempo atau mengutus dalam ayat tadi Yohanes 16 ayat 17. Yaitu tindakan mengutus, ya, kata kerja tindakan mengutus yang dilakukan oleh Yesus. Tentu saja Roh Kuduslah yang diutus oleh Yesus. Roh Kudus yang adalah pribadi yang sama dengan dirinya. Sebab di bagian lain Yesus menyebut Roh Kudus sebagai alon parakleton. Alon parakleton atau seorang penolong yang lain. Yohanes 14 ayat 16. Nah, istilah parakleton dalam ayat ini merupakan infleksi dari kata parakletos yang berarti penolong atau perantara atau bisa dikatakan advokat, pengacara. Yesus sendiri disebut sebagai parakletos, Yohanes pasal 2 ayat 1. Dan ia berjanji akan mengirim parakletos yang lain, yang sama atau setara atau identik dengan dia, yaitu Roh Kudus. Jadi kesetaraan pribadi Yesus dengan Roh Kudus dijelaskan dengan kata sifat alon atau yang lain, dan bukan menggunakan kata Yunani heteros. Kata Yunani alon merupakan infleksi dari kata sifat alos dan heteros. Kata Yunani alos dan heteros, keduanya sama-sama berarti yang lain. Tetapi dengan pengertian yang berbeda. Kata alos berarti yang lain tetapi sama jenisnya. Sedangkan kata heteros berarti yang lain berlainan jenis. Maka di sini tidak digunakan untuk menunjuk kepada Roh Kudus menggunakan kata heteros tetapi kata alos. Ya. Alon merupakan infleksi dari kata alos. Alon, parakleton. Dengan demikian penolong yang lain atau alon parakleton yang dimaksudkan oleh Yesus adalah Roh Kudus. Seorang pribadi yang berbeda dari Yesus, namun kedua pribadi yang berbeda tersebut memiliki hakikat, tujuan, kehendak, dan rencana, dan keilahian yang sama sebagai Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di dalam kedua ayat tersebut, Yohanes 10 ayat 30 dan Yohanes 16 ayat 7, hendak menyatakan bahwa sesungguhnya pribadi Bapa bukan pribadi anak bukan pribadi Roh Kudus, dan pribadi Roh Kudus bukan pribadi Bapa. Ketiga pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara atau sama identik, sama-sama Allah yang tidak terpisah dalam satu kesatuan. Jadi kalau Suhento Leo memaksa menggunakan ayat-ayat yang diajukan untuk menyatakan bahwa pribadi-pribadi dalam Trinitas itu terpisah, sedangkan ayat itu sama sekali tidak mengindikasikan keterpisahan. Kalau dia memaksanya, dia akan melanggar, menentang, kontradiktif langsung dengan ayat-ayat yang sudah saya jelaskan tadi. Yohanes 10 ayat 30 dan Yohanes 16 ayat yang ke-7. Sekarang tanggapan saya yang keempat. Ajaran Suhento Leo bahwa pribadi-pribadi dalam Trinitas bisa terpisah jelas merupakan pernyataan yang menyesatkan. Untuk mendukung pandangannya bahwa pribadi-pribadi Trinitas bisa terpisah, Suhento Leo menggunakan contoh inkarnasi Kristus bahwa ketika Yesus berada di bumi, ia terpisah dari Bapa di surga. Tentu saja ini adalah ajaran yang salah. Saat inkarnasi itu di dalam kemanusiaannya, Yesus tidak pernah berhenti menjadi Allah atau kehilangan haknya sebagai Allah. Atau berkurang sifat-sifatnya sebagai Allah. Tetapi pada saat inkarnasi itu kepada Yesus ditambahkan sifat kemanusiaan. Yang mana ia dengan rela membatasi dirinya menggunakan atribut kealahannya ketika menjadi manusia. Itu yang diajarkan oleh Alkitab dan diakui oleh konsili-konsili gereja. New International Version benar ketika menerjemahkan frase hos morpheteo huparton dalam Filipi 2 ayat 6 dengan being in very nature of God, yaitu dalam natur Allah. Jadi Yesus itu sama naturnya, sama being-nya dengan Allah. Ini merupakan ekspresi being yang diidentifikasikan dengan natur esensial dan karakter Allah. Dengan kata lain mengacu kepada hakikat esensi Allah sendiri. Hal ini konsisten dengan frase selanjutnya, to enai isateo, setara dengan Allah. Jadi saat inkarnasi itu Yesus tetap Allah yang berrelasi secara kekal, tidak terpisah dari Bapa dan Roh Kudus. Sekarang tanggapan saya yang kelima, ajaran Suhento Leo bahwa pribadi-pribadi dalam Trinitas bisa terpisah jelas merupakan pernyataan yang kontradiktif dengan keesaan dan kesatuan Allah. Sudah saya jelaskan tadi di depan. Ini hanya sekedar saya tambahkan lagi. Istilah pribadi dalam Trinitas tidak pernah dipakai untuk menunjukkan bahwa ada tiga Allah yang berbeda, terpisah dan independen. Tidak. Karena Alkitab mengajarkan hanya ada satu Allah.
Allah adalah satu keberadaan, adalah satu kesatuan dalam kejamakan. Di sini tegaskan bahwa esensi ilahi tidak terbagi-bagi di antara ketiga pribadi Allah. Tetapi secara penuh dengan segala kesempurnaan atribut Allah berada dalam setiap pribadi. Kesatuan Trinitas di Alkitab selalu dibicarakan dalam hal esensinya, seperti misalnya ketidakterbatasan, kemahatauan, kemahakuasaan, kemahadiran, kekekalan, dan atribut-atribut esensialnya. Jadi maksudnya begini, Bapa tidak terbatas, Bapa maha kuasa, Bapa maha tahu, Bapa maha hadir, Bapa kekal, dan atribut-atribut esensial lainnya. Demikian juga Anak dan Roh Kudus tidak terbatas, maha kuasa, maha tahu, maha hadir, kekal. Atribut-atribut yang dimiliki oleh Bapa juga dimiliki oleh Anak dan Roh Kudus secara penuh. Jadi bukan hanya kesatuan dalam kalian, juga termasuk dalam kesatuan pikiran kehendak ilahi. Jadi Trinitas bukan hanya satu di dalam atribut-atribut esensial, tetapi juga di dalam pikiran dan juga di dalam kehendak mereka satu. Charles Hort menjelaskan, di dalam Allah tidak terdapat 3 inteligensi, 3 kehendak, dan 3 efisiensi. Jadi Allah Trinitas tidak memiliki 3 inteligensi, 3 kehendak, dan 3 efisiensi. Tapi ketiganya adalah satu. Dan dengan demikian memiliki satu pikiran dan satu kehendak. Allah Trinitas hanya memiliki satu pikiran, satu kehendak. Apa yang dipikirkan Bapa itu juga dipikirkan Anak dan Roh Kudus. Apa yang dikehendaki Bapa itu juga yang dikehendaki oleh Anak dan Roh Kudus. Apa yang dikehendaki Anak dan Roh Kudus juga sama dikehendaki oleh Bapa dan apa yang dipikirkan oleh Anak dan Roh Kudus juga dipikirkan oleh Bapa. Sebabnya mereka hanya memiliki satu pikiran dan satu kehendak. Nah, kesatuan yang intim ini diungkapkan di dalam gereja Yunani dengan kata perikoresis, yang dalam bahasa Latin dijelaskan dengan kata-kata inexistentia, inhabitatio, dan intercommunio. Keeksistensian, kohabitasi, dan interkomuni. Demikian kata Charles Hodge. Karena itu kealahan memiliki satu pikiran dan satu kehendak, sudah dijelaskan tadi. Maka dengan demikian kealahan hanya memiliki satu roh, bukan memiliki 3 roh. Penekanan bahwa Allah itu memiliki roh, satu roh, ya. Dan satu adanya ini penting karena ada orang tertentu yang mengajarkan bahwa masing-masing pribadi dalam kealahan memiliki roh yang terpisah satu sama lain. Atau memiliki pribadi yang terpisah. Kalau Allah memiliki pribadi yang terpisah satu sama lain, itu berarti dia memiliki 3 roh. Jelas Suento Leo sebagai salah. Ini jelas salah dan bertentangan dengan pernyataan-pernyataan Alkitab menunjukkan kesatuan esensi atau hakikat dari kealahan. Jadi merupakan hal yang kontradiktif kalau di satu sisi mengakui Allah itu Esa, tapi kemudian mengatakan bahwa dia adalah pribadi-pribadi yang terpisah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu jelas kontradiktif. Bagaimanapun Anda menjelaskan, jelas kontradiktif. Maka gereja, bapak-bapak gereja dan konsili-konsili dengan sangat hati-hati telah memberikan formulasi yang jelas seperti yang sudah sampaikan tadi di atas. Tidak menggunakan kata terpisah, walaupun ada perbedaan dalam pribadi-pribadi. Alkitab mengajarkan bahwa Allah adalah roh, Yohanes 4 ayat 23-24. Hakikat Allah disebut juga esensi Allah, adalah atribut dasar atau absolut yang ada pada Allah sebagaimana ia adanya. Tuhan kita Yesus Kristus menyingkapkan hakikat atau esensi Allah ketika dia mengatakan God is a spirit atau Allah adalah roh, Yohanes 4 ayat 24. Kata roh pneuma, kata Yunani pneuma itu ditulis tanpa kata penunjuk tertentu atau artikel definite tertentu, tidak. Sebab kalau dia menggunakan artikel definite, maka itu akan menunjuk kepada pribadi Roh Kudus. Tapi di sini tidak, untuk menunjukkan bahwa roh di situ adalah hakikat Allah. Saudara bisa baca pakar-pakar Alkitab dan ahli-ahli Alkitab, jelas menafsirkan itu adalah menunjuk pada hakikat Allah, bukan kepada pribadi Roh Kudus. Ya. Jadi frase God is Spirit dalam bahasa Yunani pneuma hotheos ini ditempatkan di awal kalimat untuk menekankan hakikat Allah yang adalah roh, bukan menunjuk kepada Roh Kudus. Hakikat Allah adalah roh, menunjukkan kesatuan, kealahan, satu pikiran, satu kehendak. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah pribadi-pribadi yang berbeda, tapi mereka adalah satu roh, satu kesatuan, memiliki satu pikiran, satu kehendak yang tidak terpisahkan. Sekarang tanggapan saya yang ke-6, pemisahan pribadi-pribadi dalam Trinitas yang bersifat independen tersebut, kelihatannya karena Soentelio masih berpikir bahwa istilah pribadi yang dipakai untuk Trinitas itu sama persis dengan istilah pribadi yang dipakai untuk manusia. Ini tentu saja tidak benar. Bapak-bapak gereja dan para intelektual Kristen yang saleh di masa lalu menggunakan istilah Latin persona dan padanannya dalam bahasa Yunani adalah prosopon, serta istilah Yunani lainnya hipostatis untuk mengidentifikasi ketigaan dari Trinitas. Terjemahan Indonesia untuk persona adalah pribadi atau oknum. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 hipostatis, 3 pribadi, 3 oknum di dalam satu ousia, esensi atau hakikat. Kata Yunani ousia itu padanannya dalam bahasa adalah esensi atau
hakikat. Nah, kata pribadi dalam Trinitas tidak boleh dipahami sebagaimana dalam penggunaan modern yang menunjukkan kepada arti manusia sebagai makhluk individu. Jelas ini bukan arti pribadi yang dipakai untuk menjelaskan ajaran tentang Trinitas. Pribadi adalah suatu keberadaan yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak yang menjadikannya bertanggung jawab secara moral atas diri dan tindakannya sendiri. Nah, ketika istilah-istilah pribadi digunakan untuk menjelaskan Tritunggal, maka kata itu mengacu pada dua arti. Yang pertama, pribadi sebagai suatu aspek cara berada dari kealahan, dan yang kedua, pribadi sebagai pusat kesadaran dan kesadaran diri. Ricornis menyatakan Allah adalah tiga pusat kesadaran pribadi yang sepenuhnya ilahi, di mana setiap pribadi setara dan sekekal pribadi lainnya, yang bersama-sama membentuk satu keberadaan Allah. Nah, kesadaran adalah diri yang sadar bahwa ia berbeda dari hal-hal yang di luar dirinya. Sedangkan kesadaran diri adalah kesadaran melihat diri, menilai diri, berbicara kepada diri, dan sebagainya. Diri sendiri sebagai subjek sekaligus objek kesadaran. Diri sendiri sebagai subjek sekaligus sebagai objek kesadaran diri. Sebagaimana ditulis oleh Louis Bergkamp mengutip Seth. Di dalam kesadaran diri, subjek harus tahu bahwa dirinya sendiri adalah objek. Hal ini mungkin dalam diri Allah sebab eksistensinya yang tiga dalam satu. Nah, walaupun istilah pribadi ini cenderung menimbulkan pemahaman yang keliru seperti yang dipahami oleh Sontoleo tentang kesatuan dalam Trinitas, tetapi kata ini terus dipertahankan karena tidak ada kata lain yang lebih mendekati kebenaran yang disingkapkan Alkitab tentang Allah Trinitas ini. Jadi Sontoleo perlu kembali membenahi pemahamannya tentang kata pribadi. Nah, istilah pribadi banyak menolong dalam menjelaskan Trinitas karena kata itu menekankan bukan hanya suatu manifestasi, tetapi juga pribadi yang memiliki pusat kesadaran diri seperti saya jelaskan tadi di atas. Nah, dengan menyatakan Allah ada tiga dalam kaitan dengan pribadi, hal ini menekankan tiga hal. Yang pertama, adanya distingsi person dalam kealahan. Yang kedua, setiap pribadi memiliki esensi yang sama dengan Allah, identik sama identik. Dan yang ketiga, memiliki pribadi. Setiap pribadi, maksud saya, memiliki kepenuhan Allah. Jadi dalam Allah tidak ada tiga pribadi yang bersama dan terpisah satu sama lain. Tetapi hanya perbedaan pribadi di antara esensi itu. Bersama tapi berbeda, bukan bersama dan bisa terpisah, itu salah. Ya. Jadi dalam Allah ada tiga pribadi yang bersama tapi berbeda satu dengan yang lain. Tetapi mereka adalah satu kesatuan. Nah, perbedaan pribadi itu adalah perbedaan pribadi di antara esensi lain. Ya. Nah, pernyataan tersebut ya yang menyatakan bahwa pribadi-pribadi Trinitas itu bersama dan tidak terpisahkan merupakan pernyataan yang jelas. Suatu perbedaan penting dari modalisme atau sabellianisme yang mengajarkan bahwa satu Allah hanya memanifestasikan dalam tiga cara yang berbeda. Karena itu kita perlu memberikan bobot yang sama antara kedistingsian perbedaan pribadi-pribadi Trinitas dan keunitasan, kesatuan Allah. Jadi antara kedistingsian perbedaan pribadi-pribadi dan keunitasan, kesatuan, keesaan Allah, kedua hal itu harus benar-benar diperhatikan. Ketika kita mendeskripsikan, menarasikan atau menggambarkan doktrin Trinitas. Sebab jika kita menekankan kesatuan secara berlebihan, hal ini akan membawa lebih dekat pada modalisme. Sedangkan kalau melakukan penekanan yang berlebihan terhadap perbedaan-perbedaan pribadi, bahkan pemisahan seperti yang dilakukan oleh Sontoleo, ini akan membawa lebih dekat kepada triteisme. Jadi keunitasan dan kedistingsian, kesatuan dan keberbedaan harus seimbang. Sebagai tambahan perlu diketahui bahwa di antara pribadi-pribadi Trinitas ada suatu relasi yang diekspresikan dalam arti substansi atau disebut juga subsistensi. Artinya Bapa tidak dilahirkan dan tidak berasal dari pribadi manapun. Sementara itu anak secara kekal berasal dari Bapa. Dan Roh Kudus keluar dari Bapa dan anak. Istilah-istilah yang digunakan untuk menjelaskan relasi di antara Tritunggal adalah generasi kekal dan prosesi. Istilah generasi kekal digunakan untuk menjelaskan bahwa dalam relasi Tritunggal, anak secara kekal lahir dari Bapa. Roh Kudus secara kekal berasal dari Bapa, keluar dari Bapa dan anak. Sedangkan istilah prosesi digunakan untuk menjelaskan relasi Trinitarian Bapa, dan anak mengutus Roh Kudus. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa istilah-istilah ini digunakan untuk menjelaskan relasi-relasi di antara Trinitas dan tidak untuk menunjukkan bahwa salah satu pribadi lebih rendah dari pribadi-pribadi lainnya, atau bukan untuk menjelaskan pribadi yang satu terpisah dari pribadi yang lain. Tidak sama sekali untuk menjelaskan keterpisahan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tanggapan saya, pernyataan Sontoleo bahwa ajaran Sontoleo atau pernyataan Sontoleo bahwa pribadi-pribadi dalam Tritunggal bisa terpisah mengindikasikan konsep tritheisme. Ini adalah pandangan yang mengajarkan bahwa ada tiga Allah yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan
Roh Kudus. Ketiga Allah ini masing-masing saling menyatu dan saling berhubungan secara bebas dalam satu persekutuan. Triteisme adalah pandangan yang kontroversial di dalam sejarah doktrin kekristenan. Pandangan triteisme dalam sejarah gereja mula-mula dipelopori oleh John Ascunages dan John Philipponus. Mereka mengajarkan bahwa ada tiga Allah dan ketiganya berhubungan dalam asosiasi yang bebas. Selanjutnya pada abad ke-11, doktrin triteisme dihidupi kembali oleh Roscelinus, seorang filsuf sekaligus teolog Prancis. Dia mengajarkan bahwa Tritunggal adalah keberadaan dari tiga pribadi ilahi yang sama dengan keberadaan dari tiga substansi yang berbeda. Itu sama dengan keberadaan tiga Tuhan yang berbeda. Tiga pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus merupakan perwujudan dari tiga keberadaan diri terpisah menurut Roscelinus. Yaitu tiga Tuhan yang berbeda dan terpisah antara satu dengan yang lain. Hal ini karena menurut pandangan ini Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda dan masing-masing pribadi itu adalah Allah. Jadi mereka bisa terpisah. Itu triteisme. Dengan demikian menurut pandangan ini doktrin Allah Tritunggal harus menyatakan tentang adanya tiga Allah yang berbeda. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pengajaran triteisme ini adalah politeisme yang ditentang oleh gereja sampai hari ini. Ditentang oleh bapak-bapak gereja dan ditentang oleh gereja sampai saat ini. Baik oleh Katolik, Protestan, dan juga Injil konservatif, ya, yang mengakui formulasi dan konstruksi Trinitas Ortodoks. Nah, di kemudian hari, triteisme ini juga diajarkan oleh Joachim dari Fiore dengan formulanya yang terkenal, Trinis of Godhead, atau ketigaan kealahan yang bertentangan dengan keesaan kealahan. Bila dicermati jelas bahwa konsep Tritunggal Suentolio yang diajarkan oleh Suentolio memang berbeda dengan Trinitas yang diajarkan oleh Alkitab. Mirip tapi berbeda. Dan juga berbeda yang dari apa yang diakui oleh bapak-bapak gereja, iman ortodok, Injil konservatif. Konsep Tritunggal adalah konsep triteisme. Konsep Tritunggal triteisme Suentolio ini lebih mirip dengan Trimurti dalam kepercayaan Hinduisme, bahwa ada tiga dewa Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa, yang merupakan perwujudan dari dewa utama yang disebut dengan Sang Absolut atau Brahman, yang tidak terlihat, yaitu suatu kekuatan alam yang menciptakan membawa kesatuan dalam alam semesta. Brahma adalah dewa pencipta bumi ini yang digambarkan dengan 4 wajah yang menunjuk arah mata angin, utara, selatan, timur, dan barat, yang tinggal di Satyaloka. Wisnu adalah dewa yang menegakkan hukum abadi dari Sang Absolut yang tinggal di Vaikunta, sedangkan Siwa adalah dewa pemberi berkat sekaligus dewa penghancur yang tinggal di Kaisa. Dalam agama Buddha, ini kita tidak permasalahkan. Ini adalah kepercayaan mereka berdasarkan kitab mereka. Tapi kalau konsep triteisme dibawa ke dalam kekristenan, maka itu sangat bertentangan dengan ajaran dari dalam Alkitab itu sendiri. Akhirnya, saya ingin menjelaskan, mengakhiri ini dengan menyatakan pentingnya doktrin Trinitas. Pentingnya doktrin Trinitas terlihat dari pernyataan-pernyataan dari para teolog berikut ini. Profesor John Frame menjelaskan bahwa doktrin tentang Trinitas berusaha untuk menyatakan dan mengungkapkan apa yang secara alkitabiah sudah jelas dan cukup fundamental bagi Injil. Fakta itu adalah ini. Alkitab dari awal sampai akhir bersaksi bahwa Allah itu esa, tetapi itu juga menyatakan tentang tiga pribadi yang adalah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Profesor Michael Orton menegaskan bahwa dalam doktrin Tritunggal, tulis Herman Babbing, berdetak jantung, heartbeat, berdetak jantung seluruh pewahyuan Allah tentang penebusan manusia. Sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah ada di atas kita, di depan kita, dan di dalam kita. Doktrin Tritunggal Allah sebagai satu hakikat dan tiga pribadi membentuk dan membangun seluruh iman dan tindakan orang Kristen. Profesor Paul N. menjelaskan bahwa ajaran Allah Tritunggal penting, Trinitas penting, karena ajaran ini merupakan sebuah doktrin yang fundamental bagi iman Kristen. Kepercayaan atau ketidakpercayaan pada Tritunggal menandai ortodoksi dan bukan ortodoksi, menandai Kristen sejati dan bidat. Akhirnya, saya mengingatkan kepada Suentolio untuk dengan rendah hati, ya, segera untuk memperbaiki, membenahi diri, membenahi ajarannya, ya, supaya jangan sampai mengajarkan hal-hal yang miring, sumbang, menyimpang, dan sesat yang mengarah membawa akhirnya kepada bidat. Saya berharap Suentolio dapat memiliki kerendahan hati, memiliki hati yang rendah untuk mau dikoreksi, menerima setiap koreksi. Adalah salah di salah satu teksnya kepada saya, Suentolio mengatakan bahwa orang-orang mengkritik dia adalah orang-orang yang iri dan dengki. Tidak salah. Pada waktu Suentolio mengkritik karismatik dengan kejamnya, dengan kerasnya, menuduh karismatik bidat, alat iblis, sinkritisme, perdukunan, saya tidak pernah menganggap bahwa kritik itu karena Suentolio iri dan dengki, tidak. Ya. Tapi
kami menanggapi kritik itu dan memberikan dasar-dasar kitab suci. Tapi giliran Swente Liao dikritik ajarannya, lalu dia menganggap orang yang mengkritik itu iri dan dengki. Ini menunjukkan bahwa Swente Liao bukanlah orang yang gentleman. Dia berani mengkritik. Ya. Bahkan kritiknya salah terhadap karismatik. Ketika dia menuduh karismatik, setan, alat iblis, alat setan, alat iblis, perdukunan, sinkretisme, dan lain sebagainya. Kritik yang salah. Ditunjukkan secara sporadis. Ya. Sekarang ketika dia dikritik dan kritik dari orang benar, ya, dan dia salah, dia menganggap orang lain iri dan dengki. Saya harap Swente Liao bisa kembali belajar, ya, membenahi diri dan membaca buku-buku yang berkualitas untuk dapat menafsir Alkitab dengan baik dan dengan benar. Itu dulu dari saya, ya, itu tanggapan saya atas ajaran Tritunggal yang dapat pribadi Tritunggal dapat terpisah dari Swente Liao yang cukup viral beberapa bulan ini, beberapa waktu ini di media sosial. Saya Sen, teolog Protestan.